Perkenalkan, nama saya Manabu Markalo dengan NIM 2009076024. Di sini saya akan coba membahas atau menjawab soal tugas probabilitas dan statistik. Di sini tugasnya yaitu sebuah observasi dilakukan terhadap sampel acak yang terdiri dari 8 kelurahan di Kecamatan Samarinda Hilir mengenai pendapatan terkait masalah kesehatan medis selama pandemi COVID-19 penduduk kelurahan tersebut selama tahun 2020. Di sini ada tabelnya untuk kelurahan pendapatan dalam juta atau dalam juta rupiah, dan tabel terakhir itu pengeluaran medis dalam juta dan rupiah. Di sini soal yang pertama yaitu dengan menggunakan metode kuadrat kesalahan terkecil atau least square methods, tentukan persamaan regresi linear sederhana pengeluaran medis terhadap pendapatan, kemudian menjelaskan arti koefisien yang terdapat dalam persamaan tersebut. Di sini kita harus membuat tabel terlebih dahulu untuk memudahkan kita mengerjakannya. Di sini ada tabel tentang kelurahan, pendapatan, pengeluaran medis, X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Di sini kita langsung ke rumusnya, itu B sama dengan N per sigma XY dikurang sigma dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y per N per dalam kurung sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat sigma X tutup kurung kuadrat. Jadi B sama dengan 8 kali 343,5 dikurang 108 dikali 24 per 8 kali 1620 dikurang 108 pangkat 2. Di sini didapat 2748 dikurang 2592 per 12.960 dikurang 11.664. Jadi didapat 156 per 1296. Jadi 0,12. Jadi alfanya sama A-nya atau A-nya sama dengan Y bar dikurang BX bar. A sama dengan 3 dikurang 0,12 di dalam kurung 13,5. Jadi A sama dengan 1,38. Jadi persamaan garis regresi linear sederhana pengeluaran medis adalah Y topi sama dengan alfa atau A sama dengan saya ulang, Y topi sama dengan A plus BX sama dengan 1,38 plus 1,38 plus 0,12X. Sini soal yang kedua yaitu lakukanlah peramalan berapa atas rata-rata pengeluaran medis penduduk suatu kelurahan yang memiliki rata-rata pendapatan penduduknya sebesar 5 juta rupiah per tahun. Sini jawabnya, jika X sama dengan 5 maka Y topi sama dengan 1,38 plus 0,12X, Y topi sama dengan 1,38 plus 0,12 kali 0,12 kali 5, Y topi sama dengan 1,98. Jadi 1,98. Terus soal yang ketiga atau yang ke C, lakukan uji T dengan menggunakan alfa sama dengan 5%, kemudian tentukan kesimpulan pengujian koefisien regresi tersebut. H0 beta sama dengan 0, pendapatan tidak berpengaruh terhadap pengeluaran medis. H1 beta tidak sama dengan 0, pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran medis. Statistik uji T sama dengan B per SB. Jadi untuk mendapatkan T hitung kita gunakan tabel sebagai berikut. Di sini ada tabelnya. Tabel yang pertama itu kelurahan, pendapatan atau X, pengeluaran medis Y,
X kuadrat, Y kuadrat, X dan X kali Y. Sini XI sama dengan XI per X bar dan YI per Y bar. Jadi misalnya kelurahan A itu, jadi kita kelurahan A itu X sama dengan 21 dikurang 108 per 8 sama dengan 0,75. Itu yang kita masukkan di pendapatan, atau X, Y-nya tuh sama dengan 4 dikurang 24 per 8 sama dengan 1. Jadi seterusnya seperti itu sampai kelurahan H. Jadi kita dapat tuh yang di kelurahan H, X sama dengan 12 dikurang 108 per 8 sama dengan min 1,5, X-nya 1,5, Y-nya sama dengan 2,5 dikurang 24 per 8 sama dengan min 0,5. Itu di pengeluaran medisnya Y. Jadi Y-nya sama dengan 0, min 0,5. Jadi sigma EI kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat dikurang B kuadrat dalam kurung sigma XI kuadrat tutup kurung sama dengan 3 dikurang 0,12 kuadrat kali 162 sama dengan 0,67. Jadi SE kuadrat sama dengan sigma EI kuadrat per N kurang 2 sama dengan 0,67 per 8 dikurang 2 sama dengan 0,11. Jadi SB sama dengan akar SE kuadrat per sigma XI kuadrat sama dengan akar 0,11 per 162 sama dengan 0,026. Jadi TH sama dengan B per SB sama dengan 0,12 per 0,026 sama dengan 4,615. Jadi dari tabel T dengan alfa 0,05, jadi setengah alfa sama dengan 0,025 dan DFN min 2 menjadi DF sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Jadi diperoleh tetap sama dengan T 0,025, jadi DF sama dengan 6 itu sama dengan 2,447. Jadi kriteria uji T-hit, jadi kriteria ujinya itu karena T-hit sama dengan 4,615 lebih dari tetap sama dengan 2,447, maka H0 ditolak dan HI diterima. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.